Oke, Mas Bro, Mamen, Menma. Wah, ini kali ini kita akan membahas sebuah materi. Nah, ini ada materi nih mengenai momentum, impuls, dan tumpukan. Cuman kita ngeceknya mau momentum dulu nih. Nah, momentum dulu nih. Oke ya. Nah, ini momentum. Oh, kan udah ada. Mas, momentum itu apa sih? Secara gamblangnya, yang namanya momentum itu kan perkalian massa dengan kecepatan. Berarti sebuah benda ketika punya massa, punya kecepatan, dia pasti punya momentum. Nah, kan gitu. Atau gini nih, nah ini misalkan kita hapus. Nah, Mas, kalau kita memahami momentum gimana? Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh sebuah benda mempunyai massa bergerak dengan kecepatannya v, bener ya? Maka nanti ada dua hal yang muncul. Nah, nanti ada dua hal yang muncul. Satu, benda itu ketika bergerak dengan kecepatan tertentu pasti dia mempunyai momentum. Kalau ditulis, momentum itu adalah massa dikalikan kecepatan. Tapi awas, nah, ada tanda gininya. Berarti momentum itu termasuk ke dalam besarannya. Ini adalah besaran vektor. Nah, karena vektor berarti dia mempunyai nilai, dia mempunyai arah. Nah, ini misalkan dia bergerak ke kanan berarti momentumnya positif. Misal dia bergerak ke kiri berarti momentumnya negatif. Nah, kan gitu contoh itu. Tuh contohnya gitu. Atau misalkan kita punya contoh lagi, Mas, kalau ada dua benda bergerak ke kanan, bergerak ke kanan. Ini P1, ini P2. Berarti jumlah momentumnya gimana? Nah, karena vektor searah berarti nanti P1 ditambah dengan P2. Berarti kalau berlawanan, oh ini ke kanan, yang ini ke kiri. P1 ini P2 berarti jumlah momentumnya, kan gitu, jumlah momentumnya berarti P1 dikurangi dengan P2. Oh, ini karena vektor jadinya seperti ini. Atau kalau misalkan satunya ke sana, satunya ke sana. No, ini P1, ini P. Nah, berarti kita menggunakan prinsip mengenai vektor. No, atau jumlah momentumnya atau resultannya akar. P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 dikalikan dengan cos theta. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Nah, berarti setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu dia mempunyai momentum. Nah, kalau yang kedua, setiap benda yang bergerak, nah dia pasti mempunyai energi. Namanya adalah energi kinetik. Oh, berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau yang namanya energi, dia itu besarannya adalah besaran skalar. Kalau ini kita ubah ke momentum, berarti boleh juga nih yang namanya EK, boleh P kuadrat per 2M. Berarti energi kinetik itu bisa yang atas, bisa yang bawah. Tergantung. Nah, nanti tergantung. Nah, kan gitu. Nah, Mas, berarti kalau saya belajar momentum gimana? Ya udah ini aja yang penting. Nah, berarti setiap benda yang bergerak pasti dia punya momentum dan momentum itu adalah besarannya besaran vektor. Nah, ini yang menjadi perhatian. Massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya. Atau kalau kita punya example nih, kita punya example. Nah, example ini misal. Oh, kalau misalkan saya punya benda, misalkan. Oh, misalkan saya punya benda. Bener ya. Bergerak ke sana. Kan itu dengan kecepatan 10 meter per sekon. Masanya adalah 10 kilogram terhadap sumbu X misalkan 30 derajat. Nah, Mas, berarti kalau momentumnya gimana momentumnya? Ya tinggal M kali V. Atau 10 kali 10 akhirnya 100 kilogram meter per sekon. Kalau momentum yang searah sumbu X, no, ini bisa momentum yang searah sumbu X. Kan kita uraikan. Nah, benar ya, karena kecepatan tuh besaran vektor, berarti M dikalikan
Vx. Nah, kan gitu. Atau Vx-nya kita ubah V dikalikan dengan cos theta. 10 kali 10 dikalikan dengan cos 30. Nah, kan gitu. Cos 30 setengah akar 3 berarti 50 akar 3 kg meter per sekon. Kan gitu. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Jadi ini adalah kilogram meter per sekon. Nah, itu contohnya seperti itu. Kan gitu. Kalau momentumnya searah sumbunya ya sama aja. Tapi yang jelas, yang perlu dikotai, nah ini adalah momentum massa dikalikan dengan kecepatan dan dia itu besarannya besaran vektor. Oke, inilah sedikit mengenai momentum. Nah kan itu hanya M kali V dan dia besaran vektor. Semoga bermanfaat bagi lo semuanya untuk memahami momentum itu seperti apa.